Dia terlalu naif. Bab 201. Rehan bermain-main dan menatap matanya. Lalu, kamu berpikir ingin berbaikan denganku? Tania dengan cepat mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, benar Rehan. Aku tidak bisa jika tidak ada dirimu. Rehan berkata dengan santainya. Bawa kemari tawaranmu. Tania menggigit giginya. Dia pun berkata, aku bisa membuat ayahku menghentikan semua serangannya. Dan lagi, kedepannya grup Realtek tidak akan lagi menjumpai masalah apapun. Tawaran yang sangat bagus, sangat membuat hati orang tergerak. Rehan berkata dengan penuh kepuasan. Mata Tania berbinar. Mengambil tangan Rehan, dia pun berkata, Rehan, apakah kamu sudah menyetujuinya? Menyetujui akan berbaikan denganku? Rehan mengeluarkan senyumannya, membalas pegangan tangan Tania. Mengapa aku tidak menyetujuinya? Paras keluargamu semua adalah yang tertinggi. Dan lagi, di belakangmu ada keluargamu yang sangat kaya. Rehan menggunakan akal liciknya. Tetapi Tania sama sekali tidak merasakannya. Menganggap apa yang diucapkan Rehan benar-benar tulus dari hati Rehan. Lelaki bagaimana bisa hanya untuk perempuan cantik benar-benar melepaskan gunung dan sungai? Tetapi hatinya masih terdapat keraguan. Tania memegang tangan Rehan sambil berkata, Rehan, lalu kamu berencana akan bagaimana terhadap Yuki? Dia selalu mengikatmu. Itu benar-benar menyebalkan. Rehan mengeluarkan senyumannya. Menyebut Yuki, aku masih ada satu syarat. Satu syarat? Tania menunggu dengan tidak sabar. Dalam waktu 1 bulan, bilang kepada ayahmu, jangan pernah menyentuh Yuki. 1 helai rambut pun tidak boleh menyentuhnya. Tania merasakan sakit di hatinya. Dia pun berkata, mengapa? Bukankah kau sudah berjanji akan berbaikan denganku? Mengapa masih juga melindungi Yuki? Sorot mata Rehan pun meredup. Karena 1 bulan ke depan, aku akan menikahimu. Sebelum menikahimu, aku tidak ingin adanya kebocoran apapun. Menikahiku? Rehan, kamu berkata kamu akan menikahiku? Setelah 1 bulan, kita akan menikah, iya? Raut wajah Tania penuh dengan kebahagiaan. Suaranya terdengar begitu bersemangat hingga bergetar. Ya, benar. Jawaban Rehan terdengar begitu meyakinkan. Rehan melihat sekilas Tania, lalu berdiri. Perusahaan masih ada masalah. Aku akan pergi. Kamu pulang sendiri saja dengan menggunakan taksi. Rehan selalu memperlakukannya seperti ini. Tidak terlalu menempel. Tetapi Tania sudah terbiasa. Dan dengan patuh dia menganggukkan kepalanya. Baiklah Rehan. Jaga kesehatanmu. Di dalam perumahan
Yuki termenung seorang diri menatap ke arah luar jendela, melihat pemandangan di luar jendela. Kehidupan seperti di penjara berjalan sudah hampir sekitar seminggu. Yuki sendiri merasa dirinya sudah seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar. Kegelisahan di dalam hati semakin hari semakin bertambah. Apakah Rehan sudah bertemu dengan Tania? Mengapa Rehan sama sekali tidak pernah menghubungiku? Apakah hatinya sudah tergerak? Semua pemikiran-pemikirannya membuat hati Yuki menjadi semakin sakit. Handphone yang dibuangnya di atas sofa tiba-tiba berbunyi. Yuki berlari seperti orang gila demi mengangkat telepon tersebut. "Halo Yuki, ini aku." Dari telepon terdengar suara Tania. Yuki merasa sangat kecewa, dengan ringan mengangguk-anggukkan kepala. "Iya, ada masalah apa mencariku?" "Yuki, 1 bulan lagi aku akan menikah dengan Rehan. Jika waktunya sudah tiba, kamu harus datang merayakannya." Suara Tania terdengar sangat bahagia. "Menikah? Merayakannya?" Yuki merasakan tubuhnya terkena tekanan yang luar biasa. Tenggorokannya kering dan serak. "Kamu bilang kamu akan menikah dengan Rehan?" "Benar, Rehan bahkan sudah meminangku." Tania berkata dengan sangat jelas, tetapi Yuki sama sekali tidak mendengarnya dengan jelas. Semua pendengarannya sudah ditutupi oleh kata pernikahan. Beberapa minggu yang lalu, Rehan baru saja bersumpah. 3 bulan yang akan datang, akan menikahi Yuki. Sekarang mantan pacarnya sudah berubah menjadi pacarnya lagi. Dan dalam waktu 1 bulan, Rehan akan menikah dengan Tania. Antara manfaat dan Yuki, Rehan masih tetap akan memilih manfaat. Yuki dengan segera mematikan telepon Tania dan segera menelpon Rehan. Kali ini akhirnya bukan sekretaris lagi yang mengangkat teleponnya. Setelah mendengar suara Rehan sesaat, air mata Yuki tidak bisa ditahannya lagi. Yuki berusaha menahan air matanya itu, berusaha agar suaranya terdengar biasa. "Rehan, baru saja Tania menelponku. Dia berkata kamu akan menikah dengannya. Apakah itu benar?" "Ya, benar. 1 bulan kemudian, aku akan menikah dengan Tania. Pada saatnya itu, aku akan mengirimkan undangan untukmu." Rehan seperti berubah menjadi orang lain. Nada bicaranya berubah menjadi begitu dingin. Yuki akhirnya tidak bisa menahan isakannya. "Rehan, bagaimana bisa kamu berkata berubah dan langsung berubah? Apakah karena ayah Tania yang mengancammu? Apakah karena permasalahan di kota H yang tidak bisa diatasi lagi?" "Tania tidak ada mengancamku. Aku sendiri yang sudah berpikir dengan jelas. Sebagai lelaki, bisnis lebih penting dari segalanya." Suara Rehan terdengar sangat jahat. "Yuki, jika kamu tidak bisa melepaskanku, kamu bisa melanjutkan sebagai selingkuhanku. Aku rasa Tania tidak akan memperdulikannya." Seperti dituangkan dengan semangkuk air es, Yuki merasa kedinginan hingga ke hatinya. "Rehan, kamu sungguh tidak punya hati," berteriak kepada Rehan.
Kamu biarkan aku pergi. Aku tidak ingin lagi tinggal di dalam rumahmu. Benar-benar membuatku merasa jijik. Kamu bisa membukanya langsung dan pergi. Aku sudah berkata kepada penjaga untuk tidak lagi membatasi kebebasan pribadi kamu, kata Rehan berbicara dengan sangat enteng. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya. Yuki hanya mendengar suara handphone sibuk. Merasakan hatinya sudah hancur berkeping-keping. Benar-benar sangat lucu. Dia mengira cintanya benar-benar bisa memenangkan semuanya. Ternyata dia hanyalah terlalu polos. Berawal dari percobaan, berubah menjadi Rehan menunjukkan wujud aslinya. Di dalam hatinya, kekuasaan dan manfaat mempunyai posisi yang jauh lebih penting dibandingkan apapun. Cinta sama sekali hal yang tidak pantas untuk dibahasnya. Ketika datang Yuki sendirian, ketika pergi Yuki juga sendirian. Karena pintu yang sudah dibuka, Yuki membuka pintunya dan mentertawai dirinya sendiri. Dia masih khawatir Rehan tidak akan membiarkannya pergi. Ternyata itu hanyalah hayalannya saja. Baru saja dia keluar dari lift, handphonenya berbunyi lagi. Itu merupakan nomor asing. Yuki mengerutkan alisnya, sedang berpikir apakah mau mengangkatnya. Hantu dan malaikat memiliki perbedaan. Dan akhirnya dia memilih untuk mengangkat teleponnya. Tante Yuki, terdengar suara napas di seberang sana, mengeluarkan suara anak-anak yang selembut susu. Benar-benar membuat orang tenang mendengarnya. Tante, coba tebak, aku siapa? Yuki ingin tertawa hingga air matanya jatuh. Ken, anak baik, itu kamu kan? Ken kecil tertawa dengan riang lalu berkata, benar, ini aku tante. Tante Yuki, kamu sangat hebat ya. Sebentar saja sudah bisa menebaknya dengan benar. Hati Yuki merasa sudah sedikit lebih membaik karena mendengar suara tawa dari Ken. Sayang, kenapa kamu bisa tahu nomor telepon tante? Apakah kamu sudah merindukan tante? Ayahku yang memberitahuku. Tante Yuki, aku sangat merindukanmu. Bagaimana jika kamu menemaniku bermain? Ken berkata dengan sangat manis, membuat Yuki merasakan manisnya hingga ke dalam hati.